Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 genap di sini akan memaparkan materi mengenai film krustasea dan film moluska. Sebelumnya, mohon perkenalan. Yang pertama ada saya sebagai moderator, yaitu nama saya Sofia Anissa dengan NIM 05051282126040. Lalu ada Sintana Laila dengan NIM 5051182126008, Serina Pasaribu dengan NIM 05051282126046. Lalu berikutnya ada Tri Septiana dengan NIM 05051282126034. Ada pula Dedi Pratama dengan NIM 05051382126076. Dan yang terakhir ada Marshall Amir Baki dengan NIM 05051382126070. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Sinta Nuraila. Sinta Nuraila, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu tentang Pilus crustacea. Crustacea yaitu berasal dari bahasa Romawi yang mana krusta yang artinya kulit keras atau kerak. Yang keras. Mengikuti Cephaloscardia, Maxillopoda, Ostracoda, dan Malacostraca. Crustacea dapat hidup di air laut, air sungai, air payau, atau daerah mangrove. Namun crustacea yang dapat hidup di lingkungan tersebut hanya jenis crustacea tertentu. Crustacea hidup sebagai herbivora, karnivora, pemakan bangkai atau parasit. Contoh crustacea yang paling umum adalah udang dan kepiting. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri crustacea. Yang pertama yaitu habitat crustacea sebagian besar di air tawar dan air laut. Hanya sedikit yang hidup di darat. Yang kedua yaitu tubuh crustacea bersegmen atau beruas dan terdiri atas cephalothorax, kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen yaitu perut. Yang ketiga yaitu mempunyai 2 lubang kelamin di belakang dada. Yang keempat yaitu badan belakang pada udang melengkung diakhiri dengan ekor. Yang kelima yaitu di bagian anterior terdapat sepasang mata majemuk yang bertangkai. Struktur tubuh crustacea. Tubuh crustacea bersegmen atau beruas dan terdiri atas cephalothorax, kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen yaitu perut. Bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih besar, sedangkan posterior ujung belakangnya sempit. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut yang terdiri dari 2 pasang antena, 1 pasang mandibula untuk menggigit mangsanya, 1 pasang maksila, dan 1 pasang maksiliped. Next. Yang selanjutnya yaitu sistem organ pada crustacea. Yang pertama yaitu sistem pencernaan makanan. Makanan crustacea berupa bangkai atau tumbuhan dan hewan lain. Namun ada juga yang bersifat parasit pada organisme lain. Alat pencernaannya terdiri dari 3 bagian, yaitu tembolok, lambung otot, dan lambung kelenjar. Di dalam perut crustacea terdapat gigi-gigi kalsium yang teratur berderet secara longitudinal. Selain gigi kalsium ini, terdapat pula batu-batu kalsium gastrolik yang berfungsi mengeraskan eksoskeleton atau rangka luar setelah terjadi ekdisis atau pengelupasan kulit. Urutan pencernaan makanan dimulai dari mulut, kerongkongan atau eksofagus, lambung atau vertikula, usus dan anus. Hati atau hepar terletak di dekat lambung. Sisa-sisa metabolisme tubuh diekskresikan lewat kelenjar hijau. Berikutnya akan dijelaskan oleh Marshall Amir Baki. Marshall Amir Baki, dipersilakan. Baik,
Terima kasih kepada Sofia Anissa selaku moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan PowerPoint mengenai materi kita pada hari ini. Yang selanjutnya merupakan B, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada krustasea disebut peredaran darah terbuka karena beredar tanpa melalui pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap oksigen rendah. C. Sistem respirasi atau pernapasan. Krustasea bernapas umumnya dengan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuhnya dan memiliki sebuah jantung untuk memompa darah. Ya, next. Yang selanjutnya merupakan alat indera atau sistem syaraf. Alat indera berupa semasang mata majemuk atau faset bertangkai yang berkembang biak dengan baik, alat pencium dan peraba berupa dua pasang antena. Sistem syarafnya berupa tangga tali. Pada sistem syaraf terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion dan dari pasangan-pasangan ganglion keluar syaraf yang menuju ke tepi. Pada bagian E merupakan sistem reproduksi dari krustasea. Sistem reproduksinya bersifat diesis atau berkelamin satu. Pembuahan terjadi secara eksternal. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3 pasang dan bersilia. Yang selanjutnya merupakan klasifikasi krustasea. Menurut Darmado pada tahun 2009 bahwa krustasea memiliki 6 kelas, yaitu yang pertama Branchiopoda. Kelas ini hewan ini bergerak menggunakan insang, namun umumnya bersifat parthenogenesis. Contohnya adalah Dalpnia pulex. Yang kedua merupakan Remipedia, merupakan udang purba, habitatnya di perairan yang gelap, ukuran tubuhnya 30 mm, termasuk dalam udang mikroskopis. Yang ketiga merupakan Cephalocarida, merupakan udang-udang kecil primitif yang masih hidup. Contohnya Lictielea moniotae. Yang keempat merupakan Maxillopoda, contohnya Cyclops bicus pidatus. Yang kelima merupakan Ostracoda. Hewan ini merupakan zooplankton dan bergerak dengan antena. Contohnya Ostracoda yang masih hidup, Cypridina mediterranea. Yang terakhir merupakan Malacostraca, merupakan bagian terbesar dari kelas krustasea dan semua anggota kelompok ini bersifat makroskopis. Krustasea dibedakan menjadi beberapa ordo antara lain ordo Isopoda, contohnya Oniscus acellus, ordo Amphipoda, contoh Alicella gigantea, ordo Stomatopoda, contohnya Odontodactylus latirostris. Ordo Decapoda atau kaki 10, contohnya kepiting, lobster, udang windu. Next. Baiklah, yang selanjutnya merupakan peranan krustasea dalam kehidupan. Yang pertama, peranan krustasea yang menentukan yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai sumber makanan yang mengandung protein hewani tinggi, misalnya udang windu, rajungan, kepiting. Yang kedua merupakan sebagai zooplankton, yaitu menjadi sumber makanan ikan. Peranan krustasea yang merugikan antara lain 1. Ketam air tawar memakan padi yang masih muda. 2. Merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Yang ketiga, parasit pada ikan atau kura-kura, misalnya Cirripedia dan Copepoda. Dan yang terakhir merupakan merusak galangan kapal, misal anggota Isopoda. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh Sherina Pasaribu. Sherina Pasaribu dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu filum moluska. Moluska merupakan salah satu hewan invertebrata yang bertubuh lunak dan habitatnya di air laut, air payau, air tawar, dan di darat. Keberadaan moluska dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Filum moluska merupakan filum dengan jumlah kedua terbanyak setelah Arthropoda. Brusca menguraikan bahwa filum moluska terdiri dari 7 kelas, yaitu
Polyplasopora, Gastropoda, Bivalvia, Scapopoda, Cephalopoda, Aplacopora, dan Monoplacopora. Dua kelas terbesar dari filum moluska adalah Gastropoda dan Bivalvia. Saat ini diperkirakan ada 75.000 jenis ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil moluska hidup di laut, air tawar, payau, dan darat. Dari palung benua di laut sampai penggunungan yang tinggi, bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kita. Moluska atau filum moluska dari bahasa Latin mollusco yang berarti lunak, merupakan hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Kedalamannya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Ciri-ciri moluska yang pertama yaitu mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, mempunyai tubuh yang lunak dan tidak berruas-ruas, merupakan triploblastik selomata, merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang, hidupnya di air dan di darat, mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf, organ ekskresi berupa nefridia, mempunyai radula atau lidah bergigi, bersifat hewan heterotrof, dan berkembang biak secara seksual. Selanjutnya, struktur tubuh moluska. Tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska, kaki digantikan dengan tentakel yang fungsinya dalam menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak, tempatnya terdapat organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Yang ketiga, mantel, merupakan bagian yang menyelubungi dan menyelimuti massa visceral. Pada mantel terung cairan yang merupakan lubang insang, anus, dan hasil ekskresi. Mantel biasa bisa mensekresikan komponen yang membentuk cangkang. Maaf, tadi ada gangguan sinyal sebentar. Selanjutnya yaitu sistem organ moluska. Yang pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah moluska ialah sebuah sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Arti sistem peredaran darah terbuka yaitu darah mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utama yang bisa meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darahnya lambat dan juga organ tergenang oleh darah. Sistem peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri atas 1 atau 2 atrium dan 1 ventrikel. Selanjutnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada jenis moluska tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergerigi yang bisa bergerak ke depan dan belakang. Yang selanjutnya, sistem reproduksi. Moluska merupakan hewan hermaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu, atau berumah satu. Tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah 2. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Baiklah, terima kasih Sherina. Untuk materi berikutnya akan saya jelaskan. Pertama ada sistem saraf. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya, dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. Lalu sistem ekskresi. Sistem ekskresi moluska berupa nefridia yang perannya dalam
seperti ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Berikutnya ada sistem respirasi. Sistem respirasi ini berbeda-beda. Bila hewan yang hidup di air, maka yang berperan yaitu insang, sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru. Namun bisa juga melalui pertukaran udara dengan memakai mantel. Di sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Berikutnya lalu ada klasifikasi moluska. Pertama ada Amphinera. Amphinera adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphinera mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam organ mantelnya, hidup sekitar pantai, contoh chiton. Lalu ada Scapoda. Scapopoda. Cangkang moluska ini berbentuk pena atau gading gajah yang panjang. Tubuhnya memanjang dorsoventral. Kepala rudimenter atau menyusut, kaki lancip berguna untuk menggali lumpur. Habitat di laut sampai kedalaman 5.000 meter. Jenis kelaminnya bersifat diesis, mengalami bentuk larva trophophore. Di dekat mulut terdapat semacam tentakel untuk alat peraba yang berfungsi menangkap mikroflora dan mikrofauna atau plankton. Scapopoda bernapas menggunakan rongga mantel dan tidak memiliki insang. Contohnya ada Dentalium sp atau siput pena. Berikutnya ada gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar maupun laut. Lalu umumnya gastropoda memiliki cangkang seperti siput. Berikutnya ada cephalopoda. Cephalopoda memiliki bagian kepala yang jelas, mata besar. Setelah berkembang baik seperti mata vertebrata, cephalopoda memiliki tentakel di bagian kepala berjumlah 8 atau 10 buah untuk menangkap mangsa atau membela diri. Semua hewan cephalopoda tidak bercangkang kecuali Nautilus sp. Memiliki kelenjar tinta yang menghasilkan cairan tinta yang berguna untuk mengelabui pemangsa. Jenis kelamin terpisah atau dioesis. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, exoskeleton, ataupun tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral, terdiri atas kepala, leher, badan. Contohnya cumi-cumi. Lalu ada peranan moluska. Moluska ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska dipakai dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaan moluska yaitu sebagai bahan makanan, contohnya seperti cumi-cumi, sotong, dan kerang. Untuk perhiasan, kerang dan tiram, serbuk cangkang, kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Contoh hewan moluska yaitu tiram batu, lalu ada kerang, sotong, cumi-cumi, dan bakicot. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.